Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rashini Kepala. Di sini saya akan menjelaskan materi KS perangkat lunak tugas mandiri 1. Yang pertama yaitu gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Di sini saya ambil studi kasus pengembangan perangkat lunak prototyping model. Soal yang kedua, berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Sebuah prototipe adalah bagian dari produk yang mendeskripsikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan. Konsumen potensial menggunakan prototipe dan menyediakan masukan untuk tim pengembangan sebelum mengembangkan skala besar dimulai. Melihat dan mempercayai menjadi hal yang diharapkan untuk dicapai dalam prototipe. Dengan menggunakan pendekatan ini, konsumen dan tim pengembangan dapat mengklarifikasikan kebutuhan dan interpretasi mereka. Prototyping perangkat lunak atau software prototyping atau siklus hidup menggunakan prototyping adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biaya menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk memprototyping, begitu pula dengan penggunaannya. Ciri khas dari metodologi ini adalah pengembangan sistem, klien, dan pengguna. Pengguna dapat melihat dan melakukan eksperimen dengan bagian dari sistem komputer sejak awal proses pengembangan. Dengan prototype yang terbuka, model sebuah sistem atau bagiannya dikembangkan secara cepat dan dipoles dalam diskusi yang berkali-kali dengan klien. Metode tersebut menunjukkan kepada klien apa yang akan dilakukan oleh sistem, namun tidak didukung oleh rancangan desain struktur yang mendetail. Pada saat perancangan dan klien melakukan percobaan dengan berbagai ide pada suatu model dan setuju dengan desain final, rancangan yang sesungguhnya dibuat tepat seperti model dengan kualitas yang lebih bagus. Alasan saya mengambil studi kasus tersebut karena prototype membantu dalam menemukan kebutuhan di tahap awal pengembangan, terutama jika klien tidak yakin di mana masalah berasal. Selain itu, prototyping juga berguna sebagai alat untuk mendesain dan memperbaiki user interface, bagaimana sistem akan terlihat oleh orang-orang yang menggunakannya. Soal yang ketiga itu, buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud, baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Tahapan-tahapan dalam prototyping adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mendefinisikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Membangun prototyping. Menggunakan prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Dalam yang keempat yaitu mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pair, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Yang keenam yaitu evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan, dan jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Yang ke-7, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Berikut ini adalah contoh gambarnya.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.